Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-508. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, mereka bertiga terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar seekor kuda meringkik. Kemudian dari pintu itu pun muncul seekor kuda yang tegar, meloncat ke halaman. Sekali kuda itu melonjak, namun kemudian berlari kencang sekali, seperti angin. Sedang di atasnya duduk seorang anak kecil berambut putih. Tetapi ketika kuda itu kemudian hilang di balik pepohonan, Panembahan Alit dan Putut Nantangpati justru tersenyum karenanya. Sedang Daksina masih saja termangu-mangu. "Siapa anak itu?" bertanya Daksina. "Aku belum pernah melihatnya. Bahkan bentuknya agak aneh. Wujudnya kecil tetapi rambutnya sudah memutih." Panembahan Alit tertawa. Katanya, "Hahaha, itu adalah salah seorang prajurit Panembahan Agung. Kau tentu belum pernah melihatnya. Aku juga belum." Daksina menjadi semakin tidak mengerti, apalagi ketika Panembahan Alit itu bertanya, "Apakah menurut pengenalanmu, rambutnya memang sudah putih?" "Iya." "Matanya lebar?" Daksina mengingat-ingat sejenak, lalu katanya, "Iya." "Hidungnya?" Daksina agak bingung, dan Panembahan itu berkata, "Mungkin kita menangkap suatu perbedaan kecil pada bagian-bagiannya, tetapi tentu tidak pada keseluruhannya. Aku tidak mengerti." Itulah yang dimaksud dengan ilmu Panembahan Agung. Semula aku juga terkejut, karena tiba-tiba saja aku mendengar derap kuda itu. Tetapi lihatlah, pintu itu hanya terbuka sedikit. Apakah menurut dugaanmu, kuda yang setegar itu benar-benar dapat meloncat keluar dari pintu yang tidak terbuka seluruhnya itu? Dan apalagi pintu itu adalah pintu yang rendah." Daksina memandang pintu itu sesaat, kemudian dipandanginya arah kuda itu hilang di balik gerumbul-gerumbul. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, "Inikah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk semu itu?" Putut Nantangpati pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, ya itulah, jangan bingung. Kau harus meyakinkan pasukanmu bahwa mereka tidak usah menghiraukan jika di dalam peperangan nanti ada bentuk-bentuk semu yang kadang-kadang mengerikan. Karena sebenarnya mereka tidak berpengaruh secara langsung. Di dalam keadaan yang memungkinkan itulah kita menghancurkan lawan, apalagi orang-orang Mataram dan Menoreh kebingungan. Tetapi jika kita sendiri bingung, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa." Daksina termangu-mangu sejenak, dadanya menjadi berdebar-debar. Apa yang dikatakan dengan bentuk semu itu memang aneh sekali baginya. Kuda itu adalah kuda yang sangat bagus, dan anak yang ada di punggungnya itu adalah anak yang aneh sekali. "Nah, marilah," berkata Panembahan Alit. "Kita harus segera berada di garis pertahanan. Pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh itu
memang sudah mendekati daerah ini. Mereka telah melampaui gangguan-gangguan kecil di perjalanan mereka menuju ke pertahanan ini. Tetapi sudah pasti bahwa mereka tidak tahu bahwa kita sudah menunggu mereka dan siap menghancurkan mereka dengan cara yang paling menarik. Daksino mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Jadi pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh itu akan dicekam oleh bentuk-bentuk semu seperti itu, dan kita akan menyerang mereka selagi mereka kebingungan?" Ya, jika datang saatnya mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi sekedar bentuk-bentuk semu, maka jumlah mereka sudah jauh berkurang. Mengerikan, desis Daksino tiba-tiba. Kenapa? Aku tidak biasa berbuat seperti itu di peperangan. Ada semacam ketidakadilan dengan cara itu. Kita akan membunuh orang-orang yang sedang kebingungan dan tidak tahu apa yang dikerjakan. Itu bukan sikap jantan. Tetapi Panembahan Alit dan Putut Nantang Pati tertawa bersama-sama. Di sela-sela suara tertawanya itu, Panembahan Alit itu berkata, "Jangan menyalahkan diri sendiri. Di dalam perang semua ilmu dapat dipergunakan. Itulah kelebihan kita dari mereka. Dan bukannya suatu kecurangan bahwa kita memiliki kelebihan, baik yang berupa senjata, jumlah orang, dan juga ilmu yang dapat mereka anggap ajaib." Aku mengerti, tetapi perasaanku agak kurang mapan. "Hei, Daksino," berkata Panembahan Alit, "barangkali kau pernah mendengar cerita tentang usaha penyerbuan Adipati Unus ke seberang lautan melawan orang-orang berkulit putih. Nah, apakah juga dapat disebut tidak adil bahwa orang-orang berkulit putih itu bersenjatakan petir?" Petir? Tentu bukan petir di langit. Tetapi mereka mempunyai senjata yang dapat meledak dan menghancurkan lawan dari jarak yang jauh. Apakah itu juga tidak adil jika lawan mereka hanya sekedar bersenjata tombak dan pedang seperti kita sekarang ini? Daksino tidak menyahut. Pertanyaan itu memang tidak dapat dijawabnya. Tetapi di dalam relung hatinya yang paling dalam itu, ia merasakan perbedaan dari kedua persoalan itu. "Sudahlah," berkata Panembahan Alit. "Mumpung masih ada waktu, marilah kita pergi. Pada saatnya Panembahan Agung akan menyusul kita dan akan menyusun pertahanan yang sempurna. Tetapi sekali lagi aku ingatkan bahwa pasukanmu harus kau beritahu dengan segera bahwa jangan terpengaruh oleh bentuk-bentuk semu yang akan dijumpainya di peperangan. Kau sudah melihat sendiri contoh dari bentuk itu." Seperti tanpa disadarinya, Daksino pun melangkah sambil menganggukkan kepalanya di sisi Panembahan Alit dan Putut Nantang Pati. Tetapi tiba-tiba langkah mereka tertegun. Tiba-tiba saja Daksino itu merasa sebuah gempa telah mengguncang daerah itu dan tanah di hadapannya bagaikan runtuh ke dalam jurang yang dalam. Namun ia segera menguasai diri dan mengerti bahwa yang terjadi hanyalah sekedar guncangan pada inderanya sendiri. Karena itu, maka sambil menarik nafas dalam-dalam, Daksino berpaling. Tetapi ia tidak melihat Panembahan Agung. Yang dilihatnya hanyalah beberapa orang pengawal yang berdiri di sebelah rumah yang baru saja ditinggalkannya. "Marilah," ajak Panembahan Alit. Daksino termangu-mangu. Ia melihat sebuah jurang yang menganga di hadapannya. Meskipun tidak begitu lebar, tetapi jurang itu sangat dalam. "Marilah," desak Putut Nantang Pati pula. Daksino masih berdiri di tempatnya.
ia menjadi ragu-ragu untuk melangkah karena seakan-akan ia melihat sebuah jurang yang terbentang di hadapannya. Tetapi agaknya Panembahan Alit itu tidak menghiraukannya sama sekali. Meskipun jurang itu sangat dalam, namun Panembahan Alit itu berjalan terus tanpa menghiraukannya. Hampir saja Daksina berteriak memanggilnya ketika Panembahan Alit yang sudah berdiri di bibir jurang itu masih melangkahkan kakinya justru ke atas jurang itu. Tetapi ternyata Panembahan Alit sama sekali tidak terlempar turun ke dalam jurang itu. Bahkan seakan-akan Panembahan Alit itu berjalan di udara di atas jurang yang menganga mengerikan itu. "Panembahan!" Daksina berdesis. "Marilah, kau pun dapat melakukannya." Disinilah Daksina berdiri di simpang jalan antara nalar dan penglihatannya. Penglihatannya yang terganggu di jalur sarafnya seakan-akan melihat sebuah jurang yang terbuka. Sedang nalarnya tahu pasti bahwa tidak ada apa-apa di hadapan kakinya saat itu. Sehingga jika ia melangkah terus, maka ia akan dapat seakan-akan berjalan di udara seperti Panembahan Alit. "Kau ternyata ragu-ragu," berkata Panembahan Alit. "Agaknya akan demikian pula orang-orang Mataram itu. Mereka akan ragu-ragu seperti kau, meskipun seandainya mereka tahu bahwa yang dihadapi adalah sekedar bentuk-bentuk semu." Daksina menganggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, agaknya bentuk-bentuk semacam ini memang akan dapat mengganggu." "Nah, yakinilah, sehingga dengan demikian kita akan dapat menghancurkan orang-orang Mataram dan menoreh itu dengan mudah." Daksina tidak menjawab, dan ketika ia mendengar Putut Nantang Pati pun kemudian mengajaknya, maka dengan ragu-ragu ia melangkahkan kakinya. Seperti orang buta, ia meletakkan kakinya di atas jurang itu. Ketika ia sudah berdiri tepat di bibirnya, tetapi ternyata kakinya mendapat sentuhan pula, meskipun seakan-akan ia berjalan di atas jurang. Daksina menarik nafas panjang, dan tiba-tiba saja sekali lagi ia terkejut. Ketika ia berdiri di atas jurang itu, maka tiba-tiba tanah bagaikan terkatup seperti sedia kala. "Kau sudah melihat dan merasakan sendiri betapa kau dicekam oleh keraguan-raguan. Katakanlah kepada prajurit-prajuritmu agar mereka tidak usah ragu-ragu jika mereka menghadapi persoalan semacam ini. Mereka harus yakin bahwa mereka akan dapat mempergunakan kesempatan serupa ini justru untuk menghancurkan lawan yang sedang dikuasai oleh kebimbangan dan keraguan-raguan." Daksina menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab. "Nah, marilah, agaknya musuh yang datang itu sudah menjadi semakin dekat. Kita masih harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk melawan mereka." Daksina masih tetap berdiam diri, tetapi ia melangkah semakin cepat agar ia segera sampai kepada anak buahnya itu. Seperti pesan Panembahan Alit, maka Daksina pun segera memberitahukan kepada para prajurit Pajang yang masih belum pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh itu. Namun agaknya 1-2 orang di antara mereka sudah pernah mendengar bahwa ada semacam ilmu yang dapat menciptakan bentuk-bentuk yang sebenarnya hanya semu. Ternyata bahwa kesempatan yang dapat dipergunakan hanya sedikit sekali. Namun demikian, Daksina berhasil menyebarkan pengertian itu
kepada setiap telinga orang-orang yang ada di bawah perintahnya. Panembahan Alit yang mendapat kewajiban untuk memimpin seluruh pasukan itu pun segera mengatur pasukannya. Meskipun Panembahan Agung akan datang dengan ilmunya yang ajaib, tetapi ternyata Daksina harus mengakui bahwa Panembahan Alit pun mengerti tentang olah keprajuritan. Dengan teliti Panembahan Alit memberikan perintah kepada para senopati, termasuk Daksina dan Putut Nantangpati yang akan menjadi senopati pengapitnya. Jika orang-orang Mataram dan Menoreh berhasil menyingkirkan keraguan-raguan mereka tentang bentuk-bentuk semu yang diciptakan oleh Panembahan Agung, maka kalian harus bertempur dengan wajar. Namun demikian, kalian harus yakin bahwa kalian lebih menguasai medan dari mereka. Karena itu, sebagian di ujung kanan dan kiri sebaiknya naik memanjat tebing di sebelah menyebelah. Mereka nanti akan menyerang pasukan Mataram dan Menoreh dari lambung. Apalagi apabila mereka sedang terpengaruh oleh bentuk-bentuk semu yang akan diciptakan pada saat pasukan itu memasuki medan yang sudah kita tandai ini. Para senopati bawahannya mengangguk-anggukkan kepalanya, termasuk kedua senopati pengapitnya, Daksina dan Putut Nantangpati. Sebentar lagi Panembahan Agung akan datang. Ia tahu pasti kapan ia harus mendekati garis pertempuran, karena ia tahu pasti sampai di mana pasukan Mataram dan Menoreh itu mendekat, berkata Panembahan Alit kemudian. Dalam pada itu, pasukan Mataram dan Menoreh benar-benar telah menjadi semakin dekat, tetapi mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka menjadi semakin dekat dengan pertahanan lawan. Meskipun demikian, pasukan Mataram dan Menoreh tidak kehilangan kewaspadaan. Mereka masih tetap mengikuti jejak yang sengaja dibiarkan saja oleh orang-orang yang sedang dicarinya. Namun justru jejak itu menuju ke pertahanan yang kuat yang telah disusun oleh Panembahan Alit, yang kadang-kadang juga menyebut dirinya Panembahan tidak bernama. 3 orang pengawas yang mendahului pasukan Mataram dan Menoreh itu pun berusaha untuk mengenali daerah yang akan dilalui oleh pasukannya. Dengan teliti mereka mengamati setiap batang pohon dan gerumbul-gerumbul. Namun mereka pun menjadi curiga bahwa daerah yang semakin jauh dari padepokan yang mereka sangka adalah padepokan Panembahan Agung itu tidak justru menjadi semakin liar, tetapi pategalan dan sawah-sawah menjadi semakin teratur dan subur. Aku tidak mengerti, apakah daerah padepokan yang tersembunyi di antara perbukitan ini memang membujur sampai ujung lembah? Desis salah seorang dari mereka. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun menjadi heran melihat daerah yang justru menjadi semakin teratur. Jalur-jalur jalan yang semakin jelas dan bersih, sehingga mereka menduga bahwa jalan itu adalah jalan yang masih selalu dipergunakan. Agaknya jalur jalan ini adalah salah satu jalur jalan keluar dari lembah terkurung ini. Bukankah kita pernah melihat jalan di lereng bukit di seberang puncak itu? Ya, dan itu wajar sekali. Mereka tentu mempunyai jalan untuk menghubungkan diri dengan daerah di luar daerah ini. Mereka tentu memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mereka dapatkan di sini. Misalnya garam. Iya, tetapi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Aku menduga bahwa di hadapan kita masih ada padepokan yang lain, yang mungkin lebih besar dari yang baru saja kita temukan." Iya, dan sebaiknya kita segera melaporkannya. Siapa tahu bahwa justru di hadapan kita itulah padepokan yang sebenarnya.
Para pengawas itu termangu-mangu sejenak, namun mereka merasa wajib untuk segera melaporkan kepada pimpinan mereka. "Pergilah," berkata yang tertua kepada salah seorang dari mereka bertiga. "Kami akan tetap di sini. Kami akan mengawasi keadaan." Salah seorang dari mereka pun segera merayap kembali ke induk pasukan untuk melaporkan apa yang dilihatnya. "Memang menarik perhatian," berkata Kiai Gringsing. "Dua padepokan yang terletak di lembah yang sama, meskipun jaraknya agak jauh," desis Raden Sutawijaya. "Mungkin sekali," sahut Ki Demang di Sangkal Putung. "Seperti sebuah kademangan, kadang-kadang terdiri dari 5, bahkan sampai 10 padukuhan." Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi yang kemudian menjadi teka-teki, yang manakah padepokan induk dari seluruh padepokan di lembah ini? Jika benar Panembahan Agung ada di padepokan ini, atau Panembahan yang manapun juga, maka ia tentu akan berada di induk padepokan. Apakah benar Panembahan tak bernama yang pernah berada di alas Tambak Boyo itu ada di sini? Dan apakah masih ada Panembahan yang lain atau orang-orang sakti yang lain yang berada di lembah ini? Bertanya Agung Sedayu di dalam hatinya, karena baginya padepokan ini benar-benar masih suatu teka-teki. Ternyata bahwa orang-orang yang lain pun menyimpan pertanyaan yang serupa. Swandaru, Ki Demang Sangkal Putung, Ki Arkopati, Pandanwangi, Prastowo, dan yang lain lagi. Namun dengan demikian maka mereka merasa bahwa mereka harus lebih berhati-hati lagi menghadapi lawan yang kurang mereka kenal. "Kita harus bergerak dalam gelar yang sesuai dengan keadaan lembah ini," berkata Sutawijaya. "Iya, kita akan maju dalam kesiagaan," desis Prastowo. "Sebelum kita berada di mulut lembah yang menghadap ke daerah yang terbuka, kita masih mungkin diterkam oleh jebakan yang tidak kita ketahui. Kita tidak dapat memasang gelar cakra biuha yang sempurna, tetapi kita dapat mempergunakan," berkata Ki Arkopati. Ternyata Raden Sutawijaya sependapat, sehingga sejenak kemudian mereka pun segera membentuk sebuah gelar cakra biuha yang kurang sempurna karena mereka tidak dapat berdiri dalam suatu lingkaran bergerigi. "Cakra yang terbentuk adalah cakra yang bulat panjang," desis Agung Sedayu di telinga Swandaru. Swandaru tidak menjawab karena ia pun harus segera memisahkan diri dan berada di ujung gerigi di lambung pasukannya. Demikianlah para pemimpin baik dari Mataram maupun dari Tanah Perdikan Menoreh itu telah terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang berada di sebuah lingkaran, bagaikan gerigi-gerigi yang tajam yang akan memotong kekuatan lawan. Yang berada di paling depan adalah Raden Sutawijaya, sedang di sampingnya sebelah menyebelah adalah Kiai Gringsing dan Ki Arkopati yang dibayangi oleh Pandanwangi. Karena di dalam keadaan yang gawat, apabila kaki ayahnya itu kambuh, Pandanwangi merasa bertanggung jawab untuk membantunya. Kemudian di lambung kanan adalah Prastowo, Agung Sedayu, Swandaru, dan di lambung kiri adalah para pemimpin dari Mataram, termasuk Ki Lurah Beranjangan. Di bagian belakang dari gelar itu pun harus mendapat perhatian. Jika terpaksa lingkaran itu bergerak dalam putaran, maka bagian belakang akan mengalami perlawanan yang berat. Sehingga karena itu,
maka Ki Demanglah yang kemudian berada di gerigi belakang itu. Perlahan-lahan gelar perang yang tidak sempurna itu berderap maju. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pasukan Jipang yang menyeberangi Kali Sore, pada saat berkecamuknya perang saudara yang mengerikan itu. Namun pasukan dari Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh itu pun merupakan kekuatan yang cukup untuk menghadapi sebuah pertahanan yang mempunyai kekuatan yang sebenarnya masih kabur bagi para pemimpin pasukan yang bergerak maju itu. Dengan hati-hati pengawas yang melaporkan pengamatannya tentang daerah di hadapan mereka itu, membawa Sutowijoyo dengan pasukannya yang sudah berjalan dalam gelar menuju ke tempat kedua kawan-kawannya menunggu. Tetapi ketika mereka sampai ke tempat itu, mereka tidak menemukan seorang pun dari keduanya. "Keduanya ada di sini," berkata pengawas itu. "Mungkin ada yang menarik perhatiannya. Mereka tentu sudah bergerak maju. Kita sudah berada dekat di muka padepokan itu." "Iya," sahut Raden Sutowijoyo. "Kita memang sudah berada dekat dengan padepokan yang satu lagi. Kita tidak tahu apakah padepokan ini juga kosong seperti padepokan yang baru saja kita lewati. Jadi, apakah kita akan maju terus? Kita tunggu sejenak. Mungkin kedua pengawas itu dapat memberikan penjelasan." Demikianlah, maka Sutowijoyo pun memberikan isyarat yang diteruskan oleh para pemimpin dari kedua pasukan yang sedang bergerak itu. Sehingga dengan demikian kedua pasukan itu berhenti sejenak. Tetapi karena kedua pengawas itu tidak juga datang kembali ke induk pasukannya, maka mereka pun kemudian berangkat lagi. Meskipun demikian, Sutowijoyo telah mengirimkan 2 orang dari Mataram dan 2 orang dari Menoreh untuk mendahului. Beberapa saat kemudian, maka keempat orang yang berada di depan pasukan itu terkejut. Ternyata mereka menemukan kawan-kawan mereka yang 2 orang itu terkapar pingsan di antara gerumbul perdu. "Jangan sentuh!" Yang tertua di antara mereka berempat itu pun memperingatkan kawan-kawannya. "Kita laporkan kepada Raden Sutowijoyo. Sebentar lagi mereka akan datang." Sebenarnya lah, maka pasukan itu pun segera sampai pula ke tempat itu. Seperti para pengawas yang berjalan mendahului, maka para pemimpin dari pasukan itu pun menjadi heran melihat kedua pengawas yang terdahulu itu. Kiai Gringsinglah yang kemudian mendekatinya. Dengan ketajaman inderanya, ia mengetahui bahwa orang-orang itu sama sekali tidak tersentuh racun. Karena itu, maka ia pun segera merabanya dan mencoba mencari sebab kenapa kedua orang itu menjadi pingsan. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu terluka baik di luar maupun di dalam, berkata Kiai Gringsing. Beberapa orang yang mengerumuninya menjadi heran. Memang tidak ada bekas apapun pada tubuhnya yang dapat dijadikan pertanda sebab-sebab kenapa ia pingsan. Sutowijoyo yang berdiri termangu-mangu itu pun memandang berkeliling. Barangkali ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tetapi ia tidak melihat apapun juga, apalagi melihat seseorang. Apakah orang-orang itu telah dicekik? Tiba-tiba saja Pandanwangi bertanya. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak ada bekas-bekas jari di lehernya. Dalam pada itu,
Ki Argopati yang mengamati keadaan di sekelilingnya berkata, "Agaknya ada bekas perkelahian di tempat ini." Kiai Gringsing yang melihat juga tanda-tanda itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, agaknya memang ada bekas perkelahian. Tetapi setelah ada perkelahian, apakah yang kemudian menyebabkan kedua orang ini pingsan?" Tidak seorang pun yang menjawab. Sedang Kiai Gringsing pun kemudian berusaha untuk membuat kedua orang itu sadar. Perlahan-lahan kedua orang itu mulai membuka matanya. Namun dengan wajah yang pucat dan ketakutan, mereka segera menutup matanya kembali. "Tidak, tidak!" "Shh!" desis Kiai Gringsing. "Aku Kiai Gringsing, dan di sini ada pula Raden Sutawijaya." Perlahan-lahan orang itu sekali lagi membuka matanya, meskipun mula-mula agak kabur. Namun mereka pun melihat bahwa yang ada di sekitarnya adalah kawan-kawannya sendiri. Sambil menarik nafas dalam-dalam, salah seorang dari mereka berusaha bangkit. Setelah duduk di rerumputan, maka ia pun mengusap matanya beberapa kali. Diedarkannya pandangan matanya menyapu dedaunan di sekitarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.